Seperti biasa, kenapa saya selalu menang dalam debat? Rahasianya karena kopi luwak, white kopi kesayangan saya ini membuat saraf saya itu lancar berpikir. Ya, inilah rahasiaku para pemirsa saya. Kopi luwak, white kopi. Kerasa sampai ke ubun-ubun. Dinar Kendi, Iya, Bang. Anda adalah salah satu selebriti yang mendapat duit dengan mempromosikan judi online. Itu benar? Udah diambil lagi, Bang. Minta dulu, itu benar. Benar. Waktu itu pendekatannya gimana caranya waktu Anda didekatin mengiklankan? Pada saat itu tahun 2017. Jadi itu tuh awal-awal aku bermain sosmed. Jadi waktu itu juga sosmed aku baru 500.000 followers. Ya. Dan dia tuh menawarkan ke kita itu adalah untuk games online. Games online. Nah, untungnya tuh yang kasusnya Dinar itu belum sampai diupload ke feed. Jadi cuman Insta Story. Oke. Insta Story. Nah, setelah diupload, tiba-tiba kayak berapa saat kemudian aku mau transaksi pakai ATM nggak bisa. Jadi aku tuh kayak si ATM rekening aku tuh diblokir Oleh? oleh pihak kepolisian. Waktu Anda didekatin oleh bos judi online, Anda ditawarin berapa duit? Enggak, jadi itu cuman story doang. Waktu itu 10 juta. 10 juta. Story, Insta Story. Baru sekali doang langsung ketangkap. Hah? Bukan ketangkep, jadi kayak dipanggil gitu. Oh begitu. Pada tahun 2017, jadi di situ tuh ada Dinar dan ada 50 selebgram lainnya. Yang juga Mempromosikan judi online. dan yang keblokir hanya kamu atau siapa? Semuanya. Jadi kayak kita tuh dibekukan dana kita, jadi kita benar-benar nggak bisa transaksi untuk pemeriksaan. Jujur aja, waktu kau disuruh mempromosikan, kamu tahu nggak isi game tersebut? Kamu tahu nggak? Jadi gini, Bang. Kamu tahu nggak game apa itu? Kamu tahu nggak bahwa memang ada harus taruh uang dulu dan nanti dapat imbalan uang? Nah, jadi Bang, waktu itu tuh dia tuh cuman kirim kayak, oh ini games online. Karena aku awal-awal baru dan tergiur, oh Insta Story doang dapat 10 juta ya. Dia nggak kayak negosiasi. Biasanya kalau produk skincare atau apa, ini kan cuma story doang, paling bayar 2 juta misalkan kayak gitu. Dia ada negosiasi. Kalau ini tuh mereka nggak negosiasi, terus dan mereka tuh mengirimkan, Bang. Jadi mengirimkan yang sudah misalkan video durasi selama 15 detik atau 1 menit. Kau buka nggak isi videonya? Nah itu, Bang, jadi aku tuh teledornya jadi aku langsung upload aja kayak gitu dan dimasukkan ada linknya. Begitu? Ya, jadi Anda itu. tidak sempat buka linknya? Atau Ya memang... buka, cuman tidak menteliti, aku pikir ya udah itu games. Dan itu kejadiannya 2017. Karena kan kayak games warna-warni kayak gitu kan. Okay. Dan aku tuh sebelumnya memang tidak tahu, tidak pernah bermain judi online. Jadi sama sekali nggak tahu di situ. Dan kau nggak sempat jadi tersangka? Nggak sempat? Jadi apa sih, saksi 2 kali dipanggil. Tersangkanya ada? Tersangkanya sudah ditangkap bandarnya. Jadi si bandarnya tuh tertangkap, prosesnya tuh seperti itu. Bandarnya tertangkap, jadi siapapun yang mempromosikan semuanya itu dibekukan rekeningnya dan dipanggil buat menjadi saksi. Oke, Ruby Alamsyah, ahli ITE. Gimana bisa membedakan mana games, mana judi di medsos? Mana games? Sebenarnya judi kan juga games ya. Ya, benar. Jadi gimana? Di mana bisa membedakan mana yang dianggap melanggar hukum, mana yang tidak, ibaratnya hanya games murni? Ya, biasanya kelihatan sih. Kalau judi online itu pasti akan ada deposit tertentu. Ada modal, ada modal. Itu semacam uang taruhan. Betul. Oke. Masukin uang dulu saldo dan biasanya masih ke rekening di Indonesia, Ya. lalu akan masuk ke account dia, lalu dia baru bisa memulai game. Tapi bentuk gamenya dipastikan pasti itu murni judi gitu loh, bukan game-game yang pada umumnya ada interaksi atau ada action, ada segala macam. Tapi ini bentuk murni game, baik itu berupa kartu, berupa apapun bentuknya, roulette dan segala blackjack dan lain-lain. Tapi berbentuknya game. Memang kalau tadi dibilang Dinar itu ada tampilan warna-warni, memang dibuat sedemikian rupa terkesan menyerupai dengan game-game yang umum yang bukan game-game aksi. Tapi semuanya membutuhkan taruhan uang dari pemain. Betul. Kalau game biasanya ditaruh uang untuk membeli fitur-fitur tertentu. Kalau ini tidak, memang untuk mendeposit untuk melakukan taruhan gitu. Jadi Anda sependapat nggak begitu sudah orang main game dengan membuat taruhan uang dan kalau menang imbalannya uang itu adalah judi? Sepakat. Dan
semua selebriti harusnya tahu itu judi. Tidak boleh mengatakan tidak tahu. Simple, seperti Dinar sebutkan tadi. Kalau dia teliti, pasti dia tahu itu judi online. Ya. Tapi banyak. Kalaupun dia tidak teliti, boleh nggak dia katakan bahwa saya tidak tahu? Kan semua orang dianggap tahu hukum kan? Ya, mestinya enggak ya kan tindakan itu bentuknya komersil, bentuknya ada kerjasama, dia mestinya mengetahui. Ya. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, dia harus mengetahui sehingga tahu apa yang dipromosikan itu memang tidak melanggar hukum apa-apa. Sama seperti main QQ di kaki lima, main kartu QQ Medan. Ya. Kalau cuma main kartu QQ Medan, Ya. itu polisi datang, nggak bisa ditangkap karena nggak ada duitnya. Nggak ada taruhannya, Nah, begitu ada duitnya, Ya. itu judi. Betul. Nah, terus Anda tahu lagi nggak cara mekanisme di medsos itu gimana caranya mereka menutupi? Ada nggak cara khusus mereka menutupi bahwa itu seolah-olah bukan judi? Mestinya tidak ada ya, karena direct. Tapi yang biasanya mereka tutupi sebuah linknya nggak akan menampilkan nama situs judi, tapi dirubah dengan kata-kata tertentu ataupun dengan random karakter, dengan URL shortener, dengan macam-macam. Tapi begitu diklik pasti tampilannya. Pertanyaan saya, Ya, ini kan secara terbuka linknya bisa dibuka. Ya. Artinya ya, Kominfo, kementerian maupun kepolisian setiap detik bisa tahu. betul. Artinya begitu tahu itu ada linknya, sebenarnya tinggal langsung blokir begitu. Mestinya begitu, dan itu sebenarnya terjadi. Tetapi yang sangat sulit adalah itu si pelaku judi online bukan bandarnya, tapi tim teknis di belakang layarnya itu melakukan perubahan-perubahan dan perubahan IP address, perubahan domain itu dengan automatically sehingga Artinya kalaupun diblokir yang online ini besoknya bisa berubah lagi. nggak hanya besok, bisa hitungan menit, bisa hitungan jam, itu langsung bisa berubah. Dia cepat sekali. Jadi diblokir IP ya, diblokir domain, dia akan berubah langsung. Dan itu nggak akan mungkin dihentikan. Dihentikan bisa aja, tapi pasti membutuhkan effort lebih daripada effort yang ada saat ini di Kominfo. Artinya bahwa karena bisa terus berubah, diblokir itu mau jadi batu nih. Begitu diblokir, langsung bikin lagi akun yang baru. Betul, itu kan ada polanya atau ada metode yang dilakukan oleh mereka. Mestinya Kominfo bukan hanya main sekedar blokir, sekedar mendetek bahwa itu situs judi, tetapi melakukan cara lain. Caranya, Anda kan ahli IT, ini ahli forensik nih. Ya. Caranya gimana? Ya, salah satu caranya bisa optimalkan pakai AI, pakai machine learning, di mana mereka mencari pattern. Ini dia merubahnya bagaimana? Merubah namanya, merubah IP address-nya, dicari polanya. Nah, lalu Tapi sampai sekarang belum ditemukan sistem untuk otomatis begitu dipasang langsung diblokir, nggak ada. secara otomatis ada, tetapi itu mengubur waktu lebih Ya. cepat banyak mana server si pelaku sama server si milik Kominfo. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.